والمسلمين يا لطيف ولم تزل تبقينا فيما نزال يا لطيف ولم تزل تبقينا والمسلمين يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة يا خلينا بالسعادة يا ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة والخلينا بالسعادة ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة يا ولنا بالسعادة والخلينا بالسعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bislamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qubul bijahi sayyid rasul wa ila hadrati murattibai hadzal kitab As-Sayyid Muhammad Mustafa As-Segaf wa Syekh Umar bin Husain Al-Khatib wa ila Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid wa nakhussu khususan la hadrati Abu Yah Mas'ud Dahlan wa Abu Yah Muhammad Kamal Fawzi Syifa wa Ummina Khalifatuz Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pengajian rutin Jamaah Al-Husna rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kajian kita dari kitab hadis Mawahibul Minan Syarah Ahaditsun Nurul Iman sampai pada bahasan hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata wa hiya qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu yakni Al-Qur'an fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebelum kita membahas isi dari hadis ke-20 dari kitab ini, seperti biasanya dalam kitab syarah diterangkan tentang biografi singkat dari sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Sayyidah Aisyah ummul mukminin, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau dipanggil dengan Ummu Abdillah. Orang Arab itu biasanya nama itu terdiri dari 3 jenis. Ada nama asli, ada nama julukan, ada nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang disandarkan kepada orang tua atau anak. Ya. Jadi biasanya ada abun atau umunnya. Seperti Nabi Muhammad, nama aslinya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Atau Abu Zahra, bapaknya Zahra. Ya, itu disebut dengan nama kunyah. Siti Aisyah, nama aslinya Aisyah,
kunyahnya, panggilannya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Apakah kemudian Sayyidah Aisyah ini punya anak namanya Abdullah? Enggak, itu nama panggilan saja. Karena Abdullah yang dimaksud di sini adalah putra dari kakak perempuannya. Sayyidah Aisyah garwa Kanjeng Nabi tidak punya putra. Karena istri-istrinya Rasulullah yang dikaruniai putra putri oleh Allah dari jalur Sayyidah Khadijah saja. Ada satu dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Jadi putra-putrinya Rasulullah ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan, 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Selain itu tidak ada yang punya putra. Dari jalur Sayyidah Khadijah, istri pertamanya Rasulullah, laki-laki 2, yaitu Sayyid Qasim. Ya. Yang pertama, dari situ Rasulullah dipanggil bapaknya Qasim. Ya. Terus Sayyid Thohir. Kadang juga dipanggil Thayyib. Ya. Jadi namanya ini bukan nama asli tapi nama lakob istilahnya, nama julukan. At-Thohir yang bersih, At-Thayyib yang baik, yang wangi. Ya. Terus 4 perempuan, dari yang paling tua Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum, dan yang paling kecil Sayyidah Fatimah. Ini jalur dari Sayyidah Khadijah, satu ibu. Sedangkan dari ibu Maryah Al-Qibtiyah punya 1 putra namanya Sayyid Abdullah. Ya. Lah, Abdullah yang dimaksud dari nama yang disandarkan dengan Abun, Ummun, Ibnun Sayyidah Aisyah ini adalah anak dari kakaknya yang bernama Sayyidah Asma. Ya, dan Abu Bakar punya anak perempuan lain namanya Asma yang jadi istrinya Sayyidina Zubair Ibnul Awam. Dari Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidah Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, ketika kecil sering juga dimong sama siapa? Aisyah, makanya dipanggil ibunya Abdullah. Nanti bibinya ya, sebenarnya bibinya. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah ketika masih di Mekah sebelum hijrah. Ya, ketika itu Sayyidah Aisyah berusia 6 tahun, wakila sampai 7 tahun. Wabana biha bil Madinah, dan membangun nikah. Artinya setelah Rasul di Mekah, tapi masih tinggal dengan ayahnya, dengan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ke hijrah, Sayyidah Aisyah dibawa oleh Sayyidina dengan rombongan berikutnya ke Madinah. Ya, setelah itu ada rombongan yang anak-anaknya termasuk tadi Sayyidina Zubair bin Awam dengan istrinya Sayyidah Asma. Kemudian ada Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, keluarganya siapa? Sayyidina Abu Bakar termasuk Sayyidah Aisyah dengan meninggalkan orang tuanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Quhafah, karena waktu itu masih kafir. Ini rombongan kedua berangkat ke Madinah, hijrah. Ya. Makanya kenapa di awal tadi, walaupun kalau di tulisan hadisnya kita menyebut nama sahabat, kita ini didorong, dianjurkan untuk taroddi itu menambahkan pujian radhiyallahu an. Ya, kalau nyebut sahabat radhiyallahu an. Kalau nyebut ulama, ya, kalau nyebut ulama sudah meninggal rahimahullah. Kalau masih hidup hafidhahullah. Bahasanya gitu. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau sahabat radhiyallahu. Ya. Lah kalau sahabat ini baik anak maupun ayahnya kok sama-sama sahabat, maka radhiyallahu wa anhuma, karena anak dan orang tuanya sahabat. Ya, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina
Sapa? Sayyidina Abdullah bin Amr Ibnul As radhiyallahu anhuma. Lah Sayyidah Aisyah sahabat, abahnya juga sahabat. Maka kita bisa mengatakan kalau Sayyidah Aisyahnya saja radhiyallahu anha, perempuan satu, radhiyallahu anhuma artinya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Abu Bakar. Atau kita juga bisa menyebut radhiyallahu anhum. Hum itu orang banyak. Loh kok banyak? Karena abahnya Sayyidina Abu Bakar juga akhirnya masuk Islam dan jadi sahabat. Gitu ya. Bahkan dalam sejarah sahabat tidak ada yang jadi sahabat seperti keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kenapa? 4 generasi sahabat. Jadi yang kita sebutkan tadi, Sayyidah Aisyah itu panggilannya Ummu Abdillah. Abdillah di sini maksudnya putranya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kita urutkan. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini sahabat. Abdullah bin Zubair sahabat. Beristrikan Sayyidah Asma binti Abu Bakar yang sahabat. Sayyidina Abu Bakar sahabat. Abahnya Sayyidina Abu Bakar sahabat. Jadi sahabat 4 generasi. Tidak ada yang lain, tidak ada. Cuma Sayyidina Abu Bakar toh yang keluarganya seperti itu. Ya cuman bahasanya Sayyidina Abu Quhafah ya. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Ini masuk Islamnya akhir ketika Fathu Makkah. Ya, ketika menjelang Rasulullah meninggal beberapa tahun baru masuk Islam. Cuma kalau dari awal Sayyidina Abu Bakar beserta anak-anaknya ini sudah Islam, termasuk nanti cucunya yang disebutkan tadi sahabat Abdullah bin Zubair. Ya, ampun. Terus di Morek hadis ke-20. Ya. Aku mau nyebut hadis piro? Hadis ke-18 keliru. Pelajarannya hadis ke-18. Ya, hadis ke-18. Kemudian Sayyidah Aisyah bangun nikah ketika beliau sudah hijrah di Madinah. Waktu itu usia beliau sekitar 9 tahun. Ya. Berumah tangga serumah dengan Rasulullah ketika usia 9 tahun. Rasulullah kurang lebih 10 tahun di Madinah. Kemudian beliau meninggal Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah sedo, Sayyidah Aisyah waktu itu usianya sekitar 18, 19. Ya, jadi masih sangat muda. Ketika ditinggal sedo Kanjeng Nabi itu masih sangat muda. Ya. Wa matat di Madinah, Sayyidah Aisyah sedo di Madinah ketika beliau berusia di tahun 56, wakila 58. Waktu itu usianya 65 tahun. Jadi dari 18 ke 65 kurang tahun itu. 47 ya. Ya. Teko 18 nang 25 piro? 65 dikurangi 18. 47. Ya, bingung kan? Itu kan kok bingung sih? 47. Selama 47 tahun menjanda. Karena istri-istrinya Nabi tidak boleh dinikah dengan siapapun. Dalam nas Quran tidak boleh. Ya. Pernah zaman Rasulullah masuk hidup, melihat kondisi Kanjeng Nabi yang sudah sepuh, terus di antara istrinya ada yang masih sangat muda, Sayyidah Aisyah, ada seorang sahabat. Ya. Engko lek kapan-kapan yo gak ndongakno lek Kanjeng Nabi sedo, Aisyah tak rabine mbek aku. Ada sahabat punya pikiran seperti itu. Maka langsung Allah menurunkan ayat. Ya, menurunkan ayat apa? Memberikan hukum tidak boleh menikahi istrinya Rasulullah sepeninggalnya Rasulullah. Ya, akhirnya nah ini sahabat ini orang yang beriman, ya dia sami'na wa ata'na sama Al-Qur'an. Tidak mau kita. Ya. Itu Sayyidah Aisyah. Beliau meninggal kemudian dikuburkan di Baqi di malam hari. Yang ikut mensolati Sayyidina Abu Hurairah, karena Sayyidina Abu Hurairah juga
termasuk orang yang apa ya, orang yang ikut di dalamnya Allah juga, sering bantu ke Rasulullah, dan banyak berguru kepada Sayyidah Aisyah. Karena saya sendiri dikenal sebagai kanat afqahun mutlakon. Secara mutlak perempuan yang paling pinter di zaman itu Sayyidah Aisyah. Ya, paling pinter secara hukum, secara apa. Sering Kanjeng Nabi ditanya, kadang Rasulullah ini terus tanya kepada Aisyah, tanya kepada Aisyah. Mesti ngerujuknya kepada Sayyidah Aisyah. Dan banyak sahabat-sahabat sepuh juga yang berguru kepada Sayyidah Aisyah, karena ada beberapa hadis yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali lewat jalur Sayyidah Aisyah. Mungkin seperti apa bahasanya, bagaimana kehidupan Rasulullah ketika malam hari, ketika beliau di kamar, dalam artian apa yang dilakukan Rasulullah. Yang Sayyidah Aisyah mengatakan, suatu hari saya bangun, saya melihat Rasulullah sedang sujud. Itu kan singeru cuma Sayyidah Aisyah karena di dalam kamar yang sama. Ya. Wa ahabbu azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Dan Sayyidah Aisyah merupakan istri yang paling dicintai sama Rasulullah. Ya. Wa afdaluhunna, dan yang paling utama di antara istri-istrinya Rasulullah illa Khadijah, kecuali Sayyidah Khadijah. Kalau mengecualikan Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Aisyah yang paling di antara istri-istri beliau. Yang mungkin pada bahasan pertemuan yang lalu-lalu Rasulullah pernah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Enggak, maksud saya laki-laki ya Rasulullah. Oh, bapake. Cinta senengi bapake. Ya. Kemudian walam yatazawwaj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikron ghairuha. Rasulullah tidak menikahi seorang perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Wa nazala udroha wa bara'atuha min indillahi bara'atin qat'iyah. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan perlindungan, telah memberikan bayina, bukti bahwasannya Sayyidah Aisyah ini merupakan orang yang bersih, orang yang jauh dari fitnah, orang yang jauh dari perilaku yang negatif. Hubungannya dengan hadisul ifki, sing ceritane Sayyidah Aisyah pulang dengan sahabat Sofwan, kan sempat heboh ya. Jadi waktu apa ya, singkatnya Sayyidah Aisyah itu ketinggalan rombongan setelah berjalan sama Rasulullah sama rombongan ya. Terus kan perempuan itu tinggalnya di Hodaj. Hodaj itu semacam tenda kecil yang diletakkan di apa, punggungnya unta. Lah ketika itu Sayyidah Aisyah keluar mau buang air kecil. Ketika balik merasa ada gelangnya yang lepas. Loh, dia tuh kok Kanjeng Nabi lo gurung kok ketulis nyari. Lah waktu sedang nyari, rombongan tidak nyangka kalau Sayyidah Aisyah keluar dari Hodaj. Ya, akhirnya begitu sudah ayo balik Madinah, berangkat is. Wong sing ndek dhuwure unta ya sing bagian apa? Nganu unta wis tarik unta jalan sudah. Begitu saya kembali, rombongan sudah tidak ada. Loh, ditinggal aku. Akhirnya menang Sayyidah Aisyah, diam. Nunggu rombongan kembali, mungkin ada yang sadar biar kembali. Setelah itu ada sahabat namanya Sayyidina Sofwan. Nah, Sayyidina Sofwan datang kaget, loh. Tanya siapa ini? Aisyah. Ya. Ummul Mukminin, loh kok sendirian? Iya, ketinggalan rombongan. Akhirnya singkat cerita pulang dibawa bareng sama Sayyidina Sofwan. Mak bareng yo melaku Sayyidina Sofwan sendiri ngarep. Gak melaku bareng ngono ndak. Melaku ndek ngarep. Ya. Melindungi juga Sayyidina Sofwan. Cuma ketika masuk kota Madinah yang tampak kan 2 orang. Ya. 2 orang. Dan lu kok Aisyah tekon ndi Sofwan iku rame sudah. Fitnah. Kanjeng Nabi diam. Enggak jawab. Enggak mau komentar dulu. Nunggu dari Allah. Ini artinya tersebar fitnah yang kita kenal dengan peristiwa hadithul ifki. Ifki itu bohong. Bahasa sekarang hoax. Ya, wono opo-opo iki anu rame-rame sudah. Ya. Sampai akhirnya selang berapa lama
Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kalau Aisyah tidak bersalah. Ya. Aisyah tidak bersalah. Dia adalah perempuan suci. Pokok dibelani bagus ya Allah. Dari situ kemudian semuanya apa? Semuanya menyadari, ya, menyadari untuk hendaknya tabayun sebelum menyebarkan berita-berita itu tadi. Nah ini bahasanya Allah sendirilah yang langsung memberikan pembelaan, bukan Rasulullah. Allah yang membela. Gitu. Lalu kelebihan Sayyidah Aisyah juga sampai itu tadi ya, ayat yang tentang pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah. Surat At-Taubah, Baro'ah itu pembebasan maknanya. Ya, surat At-Taubah kan disebut surat Baro'ah, nama lainnya surat Taubat. Itu yang surat yang menerangkan tentang pembebasan apa? Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan palsu itu. Itu bibaro'atin qot'iyah, dengan pembelaan yang pasti dari Allah. Maka diterangkan dalam kitab ini, lau tasyakkaka fiha muslimun, jika ada seorang muslim meragu dengan pembelaan Allah terhadap kesucian Sayyidah Aisyah ini, soro kafiron bil ijma, maka orang muslim ini dihukumi kafir secara mutlak. Hati-hati. Nah Sayyidah Aisyah hati-hati. Sembelani Gusti Allah. Ana ya? Wah gak iso anu sapa gurune muridé gak peduli muridé sapa ae kon. Gusti Allah iki sing anu. Ya, kalau dia ragu dengan kesucian Sayyidah Aisyah, apalagi sampai merendahkan, sampai menghina, sampai melaknat Sayyidah Aisyah, kafir secara ijma. Itu. Summa, kemudian kelebihan lain dari Sayyidah Aisyah, tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha. Kanjeng Nabi sedo di hari ketika Rasulullah sedang apa? Bagiannya Sayyidah Aisyah kan ada ya berapa hari di rumah istri ini, Itu harinya Sayyidah Aisyah. Wa naubatiha, dan waktunya Sayyidah Aisyah. Wa fadat ruhuhul karimah, ruhnya Kanjeng Nabi terlepas dari badannya ketika di kamarnya Sayyidah Aisyah. Wa dufina baitiha wa hujratiha, Kanjeng Nabi dikubur di ruangannya Sayyidah Aisyah. Yang sekarang itu kamarnya Sayyidah Aisyah. Ya. Wa jama'allahu baina riqiha wa riquhu fi akhiri juz'in min ajza'i hayati. Ya. Pernah biasa ya namanya perempuan. Apalagi punya kedudukan yang sama bahasanya. Semuanya ingin dapat perhatian dari Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah menang. Ketika ngobrol dengan sama istrinya Rasulullah, beliau mengatakan, saya mendapatkan kelebihan sebagai istrinya Rasulullah dibanding kalian semuanya. Ya. Bukan dalam rangka menyombongkan, enggak. Ya. Yang pertama, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada istrinya Rasulullah yang perawan kecuali saya. Saya dibantah misalnya itu. Menang sih itu. Ya. Yang kedua, Rasulullah meninggal di pangkuan saya. Yang ketiga, sebelum Rasulullah meninggal, liur saya bercampur dengan liurnya Rasulullah. Karena waktu itu ada sahabat ngasih siwak. Ya. Nah, sahabat nyambangi bawa siwak. Kalau tidak salah Sayyidina Ali. Nyambangi Sayyidina Ali. Terus Kanjeng Nabi itu ngelirik siwak yang di kantongnya Sayyidina Ali itu. Terus yang Sayyidina Ali, sepertinya panjenengan ingin siwakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak bisa jawab sudah sangat apa ya? Dia sakit parah sudah. Cuma dengan apa bahasanya, bahasa isyarat pandangan ya. Akhirnya dikasih. Cuma kan siwak-siwak biasanya kalau masih baru itu kan masih belum di apa? Kurang dikenekno lah kapangane. Lah terus digini kan dikepiarno, digigit-gigit. Yang gigit-gigit Sayyidah Aisyah. Nah sunnahnya siwak baru itu kan terus dikasih misalnya dibasahi dengan liur kita sendiri sunnahnya. Ya. Kalau setelah itu sunnahnya dengan air. Kayak ngene iki wis lawas ngene iki sunnah. Setiap hari kita bersihkan, habis dipakai mau dibersihkan dengan air, dikelucur, digosok-gosok. Ya.
Tapi kalau masih baru, sunnahnya dengan liur sendiri. Nah waktu itu karena masih baru, liurnya Sayyidah Aisyah. Setelah dibuat lembut terus disiwakan kepada Rasulullah. Itu yang dimaksud liurnya Rasulullah campur dengan apa? Liurnya Sayyidah Aisyah. Lalu ini kelebihan-kelebihan Sayyidah Aisyah. Wa ghairu mudafi annahu kana 'alaiha minal basdi wal idlal ma laysa li ahadin min nasi. Dan beliau punya peranan penting dalam kehidupan Rasulullah sebagai pengambilan dalil, ya, pengambilan pelajaran banyak diambil dari kalangan sahabat, itu ngambilnya dari Sayyidah Aisyah. Wa hiya ma'dudah min asabil uluf minal ahadits wa minal mukatsirin min riwayah kama taqaddam. Dan beliau termasuk satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, Sayyidah Aisyah. Nomor piro Sayyidah Aisyah? Nomor 3, ya. Paling banyak meriwayatkan hadis urutan nomor 3. Nomor 3. Iya, nomor 3. Nomor 2 Sayyidina Anas bin Malik. Tapi yang paling mengagumkan Sayyidina Abu Hurairah, nomor 1. Mengagumkan bagaimana? Sayyidah Aisyah masa kecilnya tahu Rasulullah. Karena sama-sama Mekah. Ya, walaupun waktu itu masih sangat kecil. Katakan usia balik. Kalau hadis itu bisa diterima ketika menyampaikan hadisnya Rasulullah ketika orang itu sudah balik. Katakan mulai di Madinah lah. Berarti Kanjeng Nabi 10 tahun di Madinah. Berarti Sayyidah Aisyah kan kumpul dengan Kanjeng Nabi 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik orang asli Madinah, kalangan Ansor. Ketika Rasulullah datang sama ibunya dititipkan kepada Rasulullah. Berarti sama-sama 10 tahun kurang lebih. Kan gitu bahasanya. Kumpul hidup dengan Kanjeng Nabi ini loh. Antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Anas sama-sama 10 tahun. Karena Anas 2286 hadis, Sayyidah Aisyah 2210 hadis. Kacek 70 hadis, lebih banyak Sayyidina Anas. Ya. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ini tidak mulai awal. Bukan orang Mekah, juga bukan orang Madinah, orang Yaman. Ya, datang ke Madinah untuk masuk Islam kurang lebih di tahun 7 Hijriah. Berarti kumpul dengan Kanjeng Nabi cuma 3 tahun. Tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Yang Sayyidina Anas bin Malik kumpul Kanjeng Nabi 10 tahun itu ketemu hadis 2286. Sayyidina Abu Hurairah yang kurang lebih cuma 3 tahun mengumpulkan hadis 5374. 2 kali lipatnya lebih dari Sayyidina Anas. Lho kok iso? Ya apa ngono iku? Gak iso. Diterangkan dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, saya ini sebenarnya orang yang enggak kuat hafalannya. Ya, saya semangat ngaji, cuma saya ini enggak didukung dengan kecerdasan, IQ. Ya. Sampai suatu hari saya mendengar Rasulullah mengatakan, kalau kalian ngaji serbanmu beberen. Ya. Ada makna zahir serban di sini ya ridak serban. Ya. Ada ulama yang kemudian mengartikan serban di sini maksudnya itu pikiranmu bukaan. Ya. Artinya kita disuruh fokus, suruh konsentrasi. Ojo tolak-tolak. Ngaji tolak-tolak babau no granat ono wis ojo tolak-tolak wis. Kon delok nyekel kitab yo cekelon kitabmu, delok kitabmu. Nggo buku yo delok bukumu, delok gurune, delok. Lek gak nggo apa-apa ya perhatekno. Babau wis ono apa ya ojo nolak-nolak. Ya, itu maksudnya kata Rasulullah kepada umum ya, waktu itu kepada umum. Beberen serbanmu. Ya. Setelah itu, setelah selesai, usapkan kepada wajah. Rasulullah mengatakan itu. Ya.
maka kalian tidak akan pernah lupa. Lah ketika Rasulullah mengatakan itu, sahabat sing liyane iku manduk-manduk, sing Sayyidina Abu Hurairah serbane dijoko dibeber. Langsung. Ndak mikir apa hubungane beber ambek EQ kok gak pokok Kanjeng Nabi ngomong ngono tak beber, gak ngurus aku. Ya. Apapun dari Kanjeng Nabi itu benar. Setelah Rasulullah selesai, wallahu a'lam bishawab. Wis mulai kalau saya kopi ini. Terus diikuti, lewis mari usapno. Kata Sayyidina Abu Hurairah, lalu saya usapkan. Begitu saya usapkan, saya tidak pernah lupa apapun yang diucapkan Rasulullah dari yang saya dengar. Sejak saat itu. 5.000, 3 tahun 5.000, 10 tahun 2.000. Bandingan itu. Ya. Masuk hebat Sayyidina Abu Hurairah itu. Nah, ini kalau kita kembangkan bahasanya seperti itu. Bahasanya kalau kita sampaikan, saya ngaji di pondok, khususnya di pondok ya, pondok putra, pondok putri. Nang arep pondok, aku lek wayaku ngaji lek pean kate turu, monggo. Mungkin pean kesel. Mungkin bahasane Buya biyen wis barokah waras ngantuk. Barokah waras, barokah urip kan. Lek urip kan berarti iso ngantuk berarti lek aduh. Ya silakan capek apa, silakan tidur. Tapi kalau aku ngaji ojo omong-omongan. Bahkan ojo tolak-tole. Saya kalau anak pondok kayak gitu, ya. Kan mungkin tolak-tole, noleh ngono ya noleh karena ada hajat gimana ya kita maklumi. Tapi lek tolak. Atau mungkin sampai omong-omongan. Wah yo, sepurane sing akeh. Lek ndek pondok tak wamuk temenanan. Ya. Ini saya pernah seperti itu. Ya. Waktu di Tarim kita ngaji malam Jalsatul Isnin sama Habib Umar dulu di alun-alun ya. Di alun-alunnya. Alun-alunnya jangan bayangkan seperti alun-alun Malang ini enggak. Di depan masjid gitu. Ke pasar. Waktu itu musim mudhara itu demo ya. Demo ya seperti ngono iku. Sebelum saya pulang, itu rame. Mbu demo ini salah waktu ono ngaji nih Habib Umar toh. Lek ono ngaji kan demo. Mereka memang mencari masa di situ. Ya. Singkatnya ketika kita sedang ngaji, terus demo itu rusuh. Lalu aja demo, diuber. Bisa jago polisi tentara. Dek ono polisi ini, kayak sih jago tuh polisi, tentara sih ngono. Ya. Tentara polisi Indonesia paling apa sih pistolnya apa? Oh jenis pistole mriki napa? Revolver. Dek kok ono tentara, gawarane AK-47. Oh iya asik iki ya. Kalashnikov iku digawa. AK. Dadi sing tembakno ya AK. Pas mlayu ngono sing iku anu provokator ngono. Dor. Mikir wame ngaji dalem. Habib Umar masih nerang Nabi Umar. Nerang tafsir. Aku dek ngene nerangno gak noleh aku ojo noleh. Pokoke wae ngaji ojo noleh. Gak ngurus ono apa ojo noleh. Lah waktu itu wallahu a'lam ya. Masya Allah Habib Umar. Dia tetap nerangkan biasa, ndak respon, ndak apa. Mak waktu itu cedok soalnya sing demo itu lari sampai mencoloti wong jamaah ngono. Rusuh. Wah, wis meneng kabeh, meneng. Ya mungkin ono sing apa. Mak waktu itu saya sendiri pribadi ndak noleh. Apa gak ngurus. Sampai terus kepingin noleh. Karena suara tembakan si bawaan terceduk. Kepingin noleh. Baru kate noleh. Aku krungu dhewe waktu itu Habib Umar nerangno tafsir apa itu terus menyinggung Quran surat Al-Hijr. Quran surat Al-Hijr juz 14 ayatnya 65. Ya. Kata Habib Umar, tapi beliau ngambilnya tengah-tengah ayat, tidak dari awal ayat. Wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahadun. Wala yaltafit ojo noleh minkum di antara kalian semuanya ahadun, siapapun. Ayat itu dimasukno. Waktu nerangno qala Allah taala fi kitabil karim jadi ya nerusno isine ayat yang sebelumnya cuma disambungno nang kono. Dadi sing kene kate noleh krungu aku. Wala yaltafit balik mana gak sida wis gak oleh temen gak oleh noleh pancen.
Lah apa kita punya tekad ngaji gak gelem tolak-tolak gara-gara ngono terus kate noleh. Sejak saat itu wis bapak gak ngurus aku. Bapak wae ngaji ono opo ae bapak keran atau lugur goblok bapak anake tiba jarno we jarno. Engko ono sing ngurusi wisan. Ya. Ini kelihatannya simple ya. Tapi tidak mudah. Ya. Kalau kita meminjam peristiwa Sayyidina Abu Hurairah seperti tadi, ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Artinya kita disuruh untuk latihan, ya, fokus ketika sedang melakukan sesuatu. Nah, kembali kepada bahasan hadis. Itu secara singkat, biografi singkat dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi membaca Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat 7. Ali Imran juz 3 ayat 7. Suatu hari Rasulullah membaca huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ali Imran ayat 7 ini artinya huwallazi anzala alaikal kitab. Allah yang telah menurunkan untuk kalian Alkitab, Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang pasti, ayat-ayat yang sifatnya mutlak, urusan hukum, halal, haram, ya, surga, neraka, mutlak, sudah mutlak, tidak bisa di otak-atik, ya. Masalah haram, hukum-hukum itu. Hunna ummul kitab, yang muhkamat ini ummul kitab, ini sumbernya, ini pokoknya dari Al-Quran. Kuncinya Al-Quran itu di ayat-ayat muhkam, ya, ayat-ayat yang pasti, ayat-ayat yang peraturan tidak bisa dirubah-rubah. Wa ukharu mutasyabihat, selain ada ayat-ayat muhkam, di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu yang masih bisa ditafsirkan, tergantung dari situasi dan kondisi. Lihat asbabun nuzul, lihat ono opoe, ya. Masih bisa ditafsir gampangannya gitu. Atau ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan hukum seperti Amsal, ya. Karena isinya Al-Quran secara umum itu 3. Satu kitab Al-Quran dibagi 3. Ada tentang ahkam, hukum-hukum. Ada tentang kisah-kisah. Ada tentang amsal. Amsal itu perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi ada yang mengartikan mutasyabih. Mutasyabih di sini adalah ayat-ayat tentang amsal, perumpamaan-perumpamaan. Ya. Seumpama masalul ladina, perumpamaan orang yang ini orang. Itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaihun, kata Allah, orang-orang yang dalam hatinya ada keburukan, ada kecondongan untuk berlaku jahat, ada kecondongan untuk ingkar kepada Allah, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, dia akan selalu mengikuti, mencari yang ayat-ayat mutasyabih, tidak memperhatikan yang muhkam, tapi ngudek-ngudek sih mutasyabih. Bahasane iku gak ngereken cara hukum, gak ngereken nang sing wajib, tapi ngudek-ngudek sing sunah, sing makruh, sing mubah, sing pokok iki gak diperhatekno. Ya. Gampangannya seperti itu. Mereka itu ibtiho al fitnah. Orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan, mereka lebih mengikuti ayat-ayat mutasyabih dengan tujuan untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwil, mencari-cari hal-hal yang sekiranya bisa menguntungkan mereka. Ya. Padahal kata Allah, la wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu maksud tujuan
atau takwil pengertian isi dari ayat-ayat tersebut kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Oh, ini firmannya Allah. Oh, ini ucapannya Allah. Ya Allah yang baik bahasa kita. Kalau kita tidak tahu, kita sunahkan jawab wallahu a'lam. Ya. Bahkan dalam ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah, tidak harus setiap pertanyaan itu kita jawab. Ya. Kan kalau kamu tidak tahu, jawaban tidak ro. Ya, aku gak ro. Utawa jawaban Allahu a'lam. Gusti Allah sing luwih weruh atau Allah yang maha tahu. Jangan kamu harus menjawab kabeh. Enggak malah mengunggulkan kamu jadi unggul, enggak ngerti kok. Ya. Enggak tahu ya, Anda ada yang tahu takwilnya ayat itu kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Sedangkan orang-orang yang orang-orang yang beriman, orang-orang yang ilmunya mendalam, ar-rasikhuna fil ilmi. Ya. Orang-orang yang memperdalam ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan amanna bihi. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Saya percaya isinya Al-Qur'an. Mbuh muhkam, mbuh mutasyabih, aku yakin apik kabeh. Bener tok? Sing muhkam tak gawe, sing mutasyabih lek aku gorong paham, aku goleki paham. Lek wis ana sing ngekeki paham nang aku, ya tak gawe. Gak tak goleki maneh sing bagaimana agar itu bisa menguntungkan ngenakno saya, ndak. Kayak gitu. Ya. Aman Nabi, saya percaya kepada Al-Qur'an. Saya percaya kepada Allah. Kullun min indi rabbina. Karena semua itu berasal dari Tuhan kami. Apapun dalam Al-Qur'an itu semuanya dari Allah. Ya. Aduh. Cetas mau rek. Ya, saya mau coba. Maka kalau ada orang mengatakan Quran itu bukan dari Allah, ngawut itu. Ya. Aku cetas mau coba beritae mau. Iki ono maneh wong sitok iki. Ya. Iki yo Menteri Agama ini menengah yo Menteri Agama para nono iku gruduken. Sesat itu. Ya. Cedek tak parani mbak aku. Ngawut itu. Itu sesat. Kalau mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Ya. Quran itu kalamullah. Dan akidah Ahlussunnah, Quran adalah bagian dari Allah. Artinya bukan makhluk. Kita main ilmu tauhid loh ya. Kita main ilmu tauhid. Selain Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Quran adalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Allah itu kholik, pencipta. Makhluk itu yang diciptakan. Ya. Allah sifatnya qadim, wujud, kidam, dahulu. Kebalikan dari kidam, adam, hudus, makhluk, hadis, perkara baru. Ya. Quran bukan perkara baru loh, kan niku mushaf loh, iya cetas dicetak, iya cetakane. Isine lawas, qadim. Kenapa? Karena ini firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Ucapan itu bagian dari Allah. Tidak terpisah dari zat-Nya Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Kalau selain Ahlussunnah, contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Banyak ulama-ulama kita dulu sampai difitnah, ya. Mono kerajaan-kerajaan sing menganut paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengandalkan akal pikiran. Ya, apa lek bahasa saya apa? Rasionalisme. Ya, mereka terjebak rasionalisme. Pikirannya yang dianukan. Ya. Sampai zamannya siapa itu? Imam Ahmad bin Hambal insya Allah, muridnya Imam Syafi'i. Ya. Banyak ulama-ulama yang kemudian dipersekusi, dipenjara, bahkan sampai dibunuh karena mempertahankan akidah Ahlussunnah, mengatakan kalau Al-Quran bukan makhluk. Akhirnya demi melindungi ulama-ulama ini, Imam Ahmad bin Hambal maju. Ngene ae, kumpul ulama-ulama menilai ditakoki raja, ngomong Ahmad bin Hambal sing jawab. Sampun kula mawon Imam Ahmad bin Hambal kula, ojo salah siji ae. Salah siji, gak apa-apa wis aku ae wis. Ya. Mari setiap ustaz yang dipanggil tanya, "Ya apa pendapatmu Quran iku anu?" Niki sing semerap Imam Ahmad bin Hambal. Kabeh merujuk Imam Ahmad bin Hambal. Yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal sendiri dalam pujiannya oleh gurunya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan
tidak ada orang yang lebih alim daripada Ahmad bin Hambal di masa ini. Pengakuannya Imam Syafi'i loh. Padahal Imam Syafi'i wis pinter kaya ngono. Iku ngakoni muridnya luwih pinter. Ya pengakuan, bukan kita tidak mengatakan luwih pinter. Pengakuannya Imam Syafi'i apa? Tidak ada la ahad a'lam min Ahmad. Tidak ada di zaman ini orang yang lebih pinter, lebih pandai, lebih cerdas daripada Ahmad bin Hambal. Nah itu di zamannya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu. Akhirnya singkat cerita dipanggil sama Rojo. Selangsungnya wis, kabeh tak takoki kok ngomongin nang awakmu kabeh. Ya apa pendapatmu? Quran iku makhluk apa duduk? Ya. Konsekuensinya apa kalau saya jawab raja? Ya. Lho kan lek cocok, jawabannya cocok, ya mulai kon. Lek gak cocok, tak hukum. Ya. Ya kalau cuma seperti itu ya, saya minta tambahan. Kalau jawaban itu cocok, bukan hanya saya yang pulang, tapi bebaskan orang-orang yang di penjara. Mereka murid-murid saya. Terus, gak usah nyeluk-nyeluk mana ya, wis cukup, jawabanku wis cukup. Ya. Karena saya, gampangane, iya saya sudah mewakili, sama penjara-penjara itu murid-muridku itu. Wis cukup, gurunya sih jawab lah semari. Gak ada, jangan sakiti persekusi ulama lagi sudah. Ya sudah, saya kalau puas dengan jawabanmu, saya ikut. Ayo, Quranku makhluk apa duduk? Itu makhluk. Ini makhluk. Ya. Makhluk? Iya, makhluk itu. Nah, bebas. Mana? Boleh kan? Bebas. Gempar. Imam Ahmad bin Hambal beda apa? Menyimpang dari akidah Ahlussunnah, rame menang sampai reda. Terus dipanggil sama yang sepuh-sepuh tabayun. Katanya sampean gini waktu ditanya mengatakan Quran itu makhluk. Siapa ngomong Quran itu makhluk? Lo kan iku ndak. Lo rojone takok, Quranku makhluk apa duduk? Ya tak jawab. Ini makhluk. Lo berarti Quran makhluk. Aku gak ngomong Quran makhluk. Ini makhluk iki lho drijiku iki lho makhluk. Jari saya ini lho makhluk iki ciptaane Gusti Allah iki. Ya. Wahnya yes mereka puas. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah puas. Cuma akhirnya bocor berita ini. Rojo pegel. Wah, ya kali. Celuk maneh. Wah, gitu ya. Gak terima aku. Pokoknya sampai gak lego aku. Kabeh tak jogokane pateni kabeh aku. Panggil lagi. Santai tenang kabeh Muhammad Muhammad. Ya. Kok jarine ngono ngakali nopo? Dia wingi lho sing pertanyaan Quran iku makhluk apa duduk? Ya, Rojo. Yo. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk umat manusia. Ya. Zabur pada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Taurat Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Dan Al-Furqan untuk Nabi Muhammad SAW. Empat-empatnya ini makhluk. Enak bisa. Main ya, pinter pemainan pinter kan. Wes tambahin, ini kakek siji kakek ini takok Quran dijawab papat. Mari nyebut satu persatu dengan dihitung pakai jari. Nih Muhammad, empat makhluk. Aku teman, wah yes bebas, wes celuk mana, wancet celuk mek ngene tok, wis gak usah celuk-celuk mana po. Sekarang berkati salah, wis boleh. Saya itu tidak ada lagi. Ya. Dia apa saman? Aku sih ngomong empat. Lah ya iki lho papat lho makhluk. Ben tak siji gak terima, tak papat be aku. 4 jariku iki makhluk. Itu akidah Ahlussunnah. Ya. Nah ini kalau ada yang mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad, yo ngawur, sesat. Karena itu bagian dari Allah. Ya. Ya sing rame saiki viral iku ya buat gerutuk ah. Lho menengahi dulure ya itu bagian ah. Ya, itu ngawur itu. Negara menengahi itu yo ngawur. Itu sudah menyesatkan, sangat-sangat menyesatkan. Ya, saya ingat Buya lek ono Buya biar ini surati ngene iki, gak perlu presiden sopot surati mek Buya. Ya. Biar ono penyimpangan opo gak pas, ndak bisa ngatasin sendiri, zamane sapa biar zamane Gus Dur. Buya nyurati. Ya. Bukan negor Gus Dur ndak, ya. Ada yang perlu. Niki sing saged jenengan iki Gus. Ya waktu Pak Hasim Muzadi masih di Jakarta, apa iku kirim Pak Hasim titipno kayak wis pokok dek mejane Gus Dur ngono meja presiden Budi Woco gak wis pokok itu tugasku selesai sebagai ulama. Ya. Itu ya sembuh ya apa ya sedongakno wis muga-muga selamat kabeh ngono ae. Ya. Karena kalau kita tahu itu batil dan kita mendiamkan maka kita setuju. Dalam hadisnya Rasulullah ya,
orang yang diam dengan kebatilan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan kebatilan. Ya, kini keliru. Aku gak komentar, aku gak ngerti, gak paham aku. Aku gak butuh komentari sampean. Sampean nganggap itu bener apa keliru? Yo keliru, ya wis keliru. Tentukan sih, gitu loh ya. Jangan aku gak harus sing bener, sing ngendi, sing terus yo. Akhirnya yo kita jadi munafik malian. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak punya prinsip, masuk kalah mbek iklan rokok dalam hidup prinsip nomor 1. Ya, orang Islam kudu duwe prinsip. Ya, harus menyatakan aku ngene sing aku melok sing ngendi aku. Ya. Ini banyak masya Allah ya. Ini akhir-akhir bulan ini kita banyak fitnah-fitnah. Macam-macam di Indonesia masya Allah. Ya, kurung sing, waduh wis. Sing ngono iku lah. Sing kalangan habaib sing anu, apa? Tentukan sikap saja kita. Kita menentukan sikap. Ya, kita tentukan sikap. Saya ikut habaib. Saya ikut kiai sepuh. Ya. Apakah beliau ikutan Rasulullah? Iya, beliau ikutan Rasulullah. Kalau ada yang meragukan, sing ngragokno kitab sapa? 2 itu sudah terbantah, 2 kitab itu. Ya. Kitabnya Imam Farur Razi. Imam Farur Razi enggak ngarang kitab itu. Imam Farur Razi itu hidupnya di tahun 600-an. 600-700-an. Setelah masa itu banyak ulama yang nulis sejarah. Imam Syafi'i, Imam Farur Razi itu ngarang kitab iki. Tidak menyebut judul kitab itu. Tapi kitab ini baru ketemu di tahun 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu, 1097. Lah terus kesimpen di kitab Imam Farur Razi sampai berapa ratus tahun ini. Kok ketemunya 26 tahun yang lalu. Ya. Terus banyak kejanggalan. Intinya enggak, ya fitnah. Ya. Ya aku ya takut ya apa iku? Aku gak ro jerone ya sing jelas aku yakin. Ya, karena kalau menafikan keturunan habaib kuwabe dinafikno. Semua ya. Kalau kita kemudian ragu sampai kita condong ke situ, khawatirnya kita menafikan semua hal. Kita menafikan keislaman kita. Soro loh. Terus, aku jamiah, NU aku. Sampean nafekno Basyir Masyari. Soro iki. Iki munggahe wae iki anu konsekuensinya kalau kita menafikan, ya. Islamnya kita ini orang Hadramut. Wali Songo wong Hadramut. Ya. Atau keilmuan kita mondok-mondok anu menafikan kalangan habaib anu ngene. Iki soro iki. Berarti selama iki Islami temenan po gak sih? Bener po gak sih aku maling ngono, Bu? Malian, ya. Ngerusak kabeh. Terus apa enak? Wis aku gak melok-melok. Aku melok sing wis melok guru-guru kita, ikut mbah-mbah kita wis bener wis mari wisan. Gak usah melok bahas melok anu. Kalau intinya fitnah itu fitnah. Ya. Wong sudah ada yang kalau kita kembalikan ke ayat ini, wis ono sing pasti kok. Kenapa kita harus menggali yang ragu? Ya. Itu kalau ragu, ini duduk ragu, golek-golek, luwih nemen mana? Ya, terlepas sopo wae. Umene ini harus tes DNA, gak iso. Tes DNA itu enggak kuat. Ya. Ngambil bukti dari tes DNA itu enggak kuat dari hukum fikih. Darul Ifta yang mengeluarkan fatwa dunia, Mesir, terus Kotor, mari ngono Darul Ifta Saudi termasuk banyak Darul Ifta di berbagai negara-negara Islam itu mengatakan DNA itu tidak kuat untuk membuktikan hubungan seseorang, tidak kuat. Bahkan secara hukum fikih tidak digunakan hujah, tidak digunakan sebagai bentuk pembelaan. Ya, tes DNA itu nggak kuat. Lah sing nantang teh lho sampean gak maca Darul Ifta ta. Lah biar ngajine teko endi kok sampai nantang-nantang gitu tes DNA barang. Ya, nggak kuat. Di ya sih guys, zaman fitnah. Sing akeh ndungone ae. Ya. Sing akeh ndungone. Ya kalau kita pinjem ke apa yang barusan disampaikan oleh guru kita Habib Umar bin Hafid,
Di masa-masa sekarang ini kita disuruh memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. 173. Quran surat Ali Imran juz 4 173. Ayatnya 173. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum. Ya. Orang-orang yang mengatakan kepada mereka di sini siapa? Kalau asbabun nuzul ya, asbabun nuzul. Ini orang-orang sahabat yang mau berangkat ke perang dulu itu. Ya. Perang Uhud apa perang? Ketemu dengan orang di tengah jalan. Bagaimana persiapan orang-orang kafir menghadapi kafir Islam? Maka qala lahum annasu, orang yang ketemu di jalan tadi, qala mengatakan lahum kepada orang innan nasa, sesungguhnya annas, orang-orang yang ada di Mekah yang menuju Madinah untuk melawanmu, qad jama'u, mereka telah berkumpul lakum menghadapi kalian semuanya dengan berbagai macam kekuatannya. Maka kata orang yang ketemu di jalan tadi, fakhsyauhum, takutlah kalian orang Islam kepada orang kafir. Mereka lebih besar, lebih kuat, senjatanya lebih lengkap. Tapi yang terjadi, fazadahum imana, fazada semakin bertambah hum terhadap orang Muslim. Apa nih imanan tambah imani, tambah percayain nang Gusti Allah. Waqalu, dan mereka sama-sama mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah. Zamane ruwet sing ngene semacam-macam, kata mereka wis cukup, Allah milik kami. Ya. Aman gak duwe apa-apa, gak duwe bolo, aku duwe bolo Gusti Allah. Hasbunallah, cukup Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Ya. Setelah ayat 173 langsung di 174-nya Allah menyampaikan fanqalabu, maka mereka kembali setelah perang. Fanqalabu binikmatin minallah, dengan membawa nikmat dari Allah. Wong sing wiritani hasbunallah wa ni'mal wakil, gampangane ya. Mereka kembali, satu, mereka dapat nikmat dari Allah. Nikmat apa? Kemenangan. Ya. Wa fadlin, dan mendapatkan keutamaan. Dapat honimah, rampasan perang. Lam yamsushum su. Yang ketiga, tidak dapat keburukan sama sekali. Tidak terluka. Ya. Ini diterangkan di kitab Jawahirul Uliyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Ya. Kata seorang ulama, saya kadang heran melihat orang Islam zaman sekarang ini. Mereka kadang merasa takut dalam hidupnya. Mereka khawatir, punya kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebih, punya kekhawatiran yang nggak berdasar. Kok ya apa yo? Sing kurang rapi, kok rapi tak pakani apa yo? Ya. Kok sing ngene ku ya apa yo? Ngene wedi, melarat, wedi gak iso apa wedi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang nggak berdasar, terus ya yes ngono iku mau. Ya. Kata ulama tadi, aku kadang heran, delok wong Islam duwe wedi ku heran aku. Duwe kekhawatiran ku takut. Padahal dalam Al-Qur'an ono obate, ono solusine. Apa itu? Ya ini tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ini ada keterangan di kitab Jawahirul Uliyah itu ada empat ayat ya. Obate wedi, obate apa? Ya. Sing iki sing obate wedi. Tahadduts bi nikmah.
Nyeritakno nikmate Gusti Allah. Saya sering membuktikan sendiri. Ya. Sekedar contoh saja, sekedar contoh. Sebenarnya bukan takut, ya. Aku alasannya bukan takut wedi apa ndak. Aku sering ketika cegatan. Oh, operasi cegatan polisi. Mau ketok ado, cegatan. Peda angkate ngaji ngono. Iki tak getno mbak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bukan masalah apa-apa. Aku SIM duwe, STNK ono, KP lengkap. Cuma aku khawatir lek aku kok suwe ngene. Wah, gak nyampe kono dianggap jamaah prei wong-wong mule. Aku tuh kok langgar, wong buyar kabeh gak ono. Khawatirku ndek kono tok khawatirku. Waduh, lek suwe ya. Cuma seringnya ya. Seringnya. Bahkan koyo-koyo gak tahu sih. Gak tahu sampai suwe. Pokok yang saya ingat setiap saya kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil yang asalnya mungkin cegatan itu dua soft, ya, dua baris. Ya. Kene sing tekok kene gimana? Asalnya sak baris. Terus malam-malam mbek sing ono polisi disuruh. Iku ditodeng. Aku noleh. Sampean maju. Maju seret. Are tadi ngarep dhewe mestine antri maling ngarep dhewe. Wis ngarep dhewe, sik tas kate ngetokno kate buka HP. Terus. Pak, ceklen Pak, jadi tahu dicekel SIM-ku. Gak tahu boleh dadi atau cekel. Oh ya wis mari. Oh ya wis. Gak didalui STNK ndak. Ya. Hak ini mulai dadi sampai saiki gorong tahu cekel ambek polisi mana. Sing tahun wingi ya ngono gak tahu cekel polisi. Sing tahun wingi gak sepisan ya iku Pak sekali pisan Pak cuma cekel dilut ya cekel go aku. Gawe SIM ya. Itu saya sering buktikan masalah itu. Karena janjinya Allah lebih baik, lebih banyak. Aman bayangno dhewe lho. Kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita meyakinkan dalam diri kita cukup bagi saya Allah wa ni'mal wakil dan Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pembela, sebaik-baik yang ngancani. Langsung ayat selanjutnya 174. Fanqalabu mereka kembali satu bawa nikmat. Nomor loro bawa keuntungan lebih fadol. Yang ketiga, lam yamsashum su. Ini katakan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kate budal kerja. Ya apa iki? Bensin cukup apa gak iki? Ya apa mendung iki? Payu apa gak iki? Ya apa? Wes bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah budal hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mulai ya untuk telu iku. Bentuknya bagaimana? Sakarepe Gusti Allah. Ya, sakarepe Gusti Allah. Aku diceluk guruku, diceluk gurune anakku kon melunasi iki opo iki cukup poga iki duweke gini. Pelunasan 1 juta dhuwitku nek dompet karek 200.000 ya opo iki. Getno hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jajalan dhewe. Gak percaya jajalan dhewe. Ya, sudah sangat-sangat terbukti ini janjinya Allah di situ. Ya, makanya Ya seperti yang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman di Indonesia ini khususnya kemarin waktu Habib Umar ke Malaysia kan itu juga nyinggung arek-arek kongkon akeh maca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya dasarnya itu tadi, Ali Imran tadi. Ya. Insyaallah ya kita minta ditatakno lah Gusti Allah. Ya. Dah, kembali kepada ayat kepada bahasan hadis apa mana? Ya Allah. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang ulul albab. Qalat. Lalu Sayyidina Hasan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu." Jika kalian nanti ketemu dengan orang-orang yang mengikuti seperti ini, senengane golek-golek, senengane gawe fitnah, gawe apa iku? Yakni Al-Qur'an, minhunya Al-Qur'an. Ya, senengane bahasanya itu tadi meragukan Al-Qur'an, nganu macam-macam iku. Faulaikal ladzina samallahu. Ya. Kata Rasulullah, mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Lalu Rasulullah mengakhiri ucapannya dengan fahdharuhum. Waspadai mereka, tinggalkan mereka. Ojo direken. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Aku gak janjian di sampean kabeh. Ya. Kita ndak ada rencana ngaji. Aku kan ngaji sesuai urutan. Sesuai urutan kitab. Kemarin bahasane terakhir Mas Rian.
Bab jenazah. Ya. Bab jenazah. Hadis ke-17. Hadis ke-18 bab ini. Aku gak ngurut no. Urutan kitab. Kabeh Gusti Allah. Mau coba berita kayak ngono, karo kabeh Gusti Allah. Ya. Lalu apa yang membuat kita ragu terhadap Allah? Allah sudah membukakan kita pintu sebesar-besarnya. Allah sudah memberikan wawasan kepada kita, peluang sebesar-besarnya. Karena itu bahasane Buya dulu kita baca berita, baca apa yang sekiranya tidak ada manfaatnya, sudah tinggalkan sudah. Ya, tidak usah ikut-ikut, tidak usah ikut-ikut. Khawatirnya nanti fitnah, kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu, apalagi sampai kemudian muncul kebencian kepada sama muslim, merendahkan, tambah gak karu-karuan tambah. Ya. Nah, mending ndak tahu karo aku. Yes, muga-muga wis dongakno, muga-muga selamat kabeh. Ngono ae mari selesai. Iki ya apa gak anu iki lho ceritane. Aku burung mangan. Ayo mangan ae wis ngono ae selesai wisan. Ya. Enggak usah bahas yang kita tidak tahu. Kita ikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau kamu bertemu dengan mereka, fahdharuhum, waspadai mereka, hindari mereka, jauhi mereka. Itu mana hadar, mana apa? Mana waspada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ini. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil selain at-tahdir min mukhalatati ahli zaih wa ahlil bidah. Itu pelajaran pertama tadi, kita disuruh mewaspadai untuk campur bergaul dengan orang-orang yang lebih condong kepada kesesatan, pada perkara-perkara yang muskilat, perkara-perkara yang tidak jelas. Yang kedua, fihi i'lamun nabi. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan, memberitahukan kepada kita semuanya nanti akan muncul di akhir zaman itu karakter-karakter seperti itu. Karakter-karakter yang membingungkan. Karakter-karakter yang tidak hanya sekedar dholun, sesat, tapi mudillun, menyesatkan. Kemudian yang ketiga, al-hurmatu fittiba'il mutasyabih minal Qur'an. Pelajaran dari hadis ini, kita dihukumi haram untuk terlalu mengikuti kepada perkara-perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang tidak jelas. Walaupun itu dari Al-Qur'an bahasanya. Kalau tidak jelas, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, jadi kalau tidak syukur-syukur. Kemudian pelajaran yang keempat, fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adail balah wa adail amanah li ummatihi hatta yahlaka man halak an bayyinatin wa yuhyi an min hayyin an bayyinatin. Hadis ini menunjukkan betapa pedulinya Rasulullah kepada umatnya sampai kepada akhir zaman nanti. Ya saat ini juga bagaimana Rasulullah berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Rasulullah menyampaikan amanah dan Rasulullah tidak mau umatnya ini menjadi umat yang binasa. Rasulullah menginginkan kehidupan yang baik di antara kita semuanya dan tidak ada dalam sejarah orang yang begitu baik terhadap orang lain kecuali Rasulullah. Rasulullah bisa minta apapun kepada Allah. Rasulullah bisa mendapatkan apapun dari Allah. Ya. Tapi yang sering disampaikan oleh Rasulullah, ummati. Sampai kata saya itu kan ummati. Ya. Tiga hal yang ketika Rasulullah itu ucapan terakhir yang didengar oleh sahabat, as-sholah. Ya, as-sholah. Sholate. Dilingno Kanjeng Nabi itu. An-nisa wa ma malakat aimanukum. Perhatikan perempuan, pendidikan perempuan. Ya, istri-istrimu, ibumu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan di sekitarmu, perhatikan, hati-hati dijogo. Ya, gampang ini ngerusak zaman itu lebih mudah lewat kaum perempuannya. Ya, yang jarine sampean makhluk terkuat di muka bumi itu kalau sudah dilemahkan, maka yang lain jadi lemah malian. Kan gitu. Ya. Kita jaga. Kita yang sudah dikasih amanah istri, kasih amanah anak, betul-betul dijaga. Ya, perilakunya, akhlaknya, ubudiyahnya, bagaimana hubungannya dengan Allah. Lalu kata Rasulullah, ummati. Telu yang diingat-ingat. Ya. Sampai kita ngaji ndek tiba ndek apa keterangan
Dengar apa Gusti Allah nanti di hari kiamat tetap Kanjeng Nabi ya ummati, ummati. Rasulullah sujud. Ada hadis tentang menerangkan tentang itu. Nanti di hari kiamat kan sujud kepada Allah. Tetap aku sujud nang Gusti Allah. Ya. Maka Allah mengatakan dalam sujudnya Rasulullah mengatakan ummati, ummati, umat kula Gusti, umat kula. Ya. Karena ketika umat yang masuk ke surga pertama kali itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Surga tidak dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad. Yang pertama masuk bi ghairi hisab, tanpa adab dulu. Gano siksone, gano apa? Hisab itu tidak ada koreksinya. Ya. Gano ujian nih lah gampangannya. Gano koreksi nih. Gak ditakoki apa-apa. Ya. Kanjeng Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, sab'una alfin min ummati yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Dalam riwayat lain wala adab. Nanti ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Mari ngomong ngono, sahabat siji langsung ngadeg. Ngadeg. Karena liyane lungguh siji ngadeg. Ya Kanjeng Nabi noleh. Namanya Sayyidina Ukasha. Apa Ukasha? Ud'ullaha ayyajalani minhum. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah saya termasuk 70.000 itu. Masuk surga tanpa hisab. Kanjeng Nabi, "Naam, anta minhum." Iya, awakmu termasuk pancen. Bareng dijawab ngono sing lane, "Kula nggih." Apa kata Rasulullah? Sabaqatkum biha Ukasha. Wis dijaluk mbek Ukasha, kalah cepet kon. Apa maksudnya kalah cepet? Responmu kurang tanggap. Kon tak kei api, tak kei perkara api, responmu kurang tanggap. Sing nanggep Ukasha. Bahasa itu sampai sekarang digunakan. Menimat munggah kaji. Ya. Menimat terus amat. Delok jaket, jaket Adidas Arab iki seumpamane. Piroan iki? Jaket real. 20 real lah ya. Karek siji lho. Ya wis. Amat yo. Waduh, dhuwitku 10 real. Ya aja nemen-nemen ngenyang jok ngono ta. Tak balik dulu nang hotel. Tak njukuk 10 real. Ojo didol. Iya, cepetan njukuk dhuwitmu. Mat balik njukuk 10 real. Balik jaketnya wis gak ono. Lho ndi jaket biru mau. Biasane sing jaga njawab sabakot kabiha Ukasha. Sabakot wis disiki ka ing sira sapa Ukasha. Bukan berarti sing tuku jakete mat sing diincer mau jenenge Ukasha, ndak. Itu Ukasha Sayyidina Ukasha. Jadi istilah itu digunakan sampai zaman sekarang. Tabarukan kepada Sayyidina Ukasha yang punya respon cepat itu tadi. Pelajaran banyak. Sayyidina Abu Hurairah responnya ngaji kayak ngono, Sayyidina Ukasha responnya kayak ngono. Ya. Berarti yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Itu 1400 pirang tahun Hijriah piro? 1444 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Berarti saya karek piro? Embo. Ojo ngomong entek. Ya. Wis entek 70.000 saiki pirang ewu tahun entek. Lah kon ponakane malaikat ta kok ora entek kon niku. Wong Kanjeng Nabi lho gak ngomong ngono. Kamu kok jawab karepe dhewe. Yang pasti satu miliknya Sayyidina Ukasha, sisanya 69.999 diperebutkan dari zaman itu sampai sekarang, sampai kiamat. Kiamate kurang mari kok. Ya. Sik direbutno. Sik ono gak ro aku gak duwe kenalan malaikat. Sepele. Bagaimana ya kita usaha dohir, kita jaga ibadah kita, juga usaha batin dengan cara doa. Kita sampaikan nang arep pondok, nang jamaah, sampean khusus sing lanang-lanang. Ya. Ketika Jumatan, sampean krungu apa? Imamnya rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita makmum biasanya ya, Pak. Rabbi hasibni hisaban yasiro. Rabbi wahai Tuhanku, hasib, hisablah saya. Koreksi amal saya. Hisaban dengan koreksian yasiron yang ringan. Itu maknanya Rabbi hasibni hisaban yasiro. Ya, timbangan amal kula, Gusti. Tapi sing gampang, sing mun diangel-angel. Itu maknanya. Tapi kalau Sayyidina Ali enggak. Sayyidina Ali kalau dengar ayat itu, inna ilaina iyabahum thumma inna enggak. Sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat yang lain. Selain Sayyidina Ali. Kalau dengar ayat itu, bacanya
Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, yang lebetaken surga Gusti, gak usah dihisab wis. Lah Rabbi hasibni hisaban yasira, itu Sayyidina Ali. Iku dongane Sayyidina Ali itu. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Awan gak dijamin, Mas. Itu Sayyidina Ali, dongane Sayyidina Ali. Lah terus dia memang baik. Enggak ada salahnya kita ikut. Loh, guru saya ngajari gitu. Iya, bagus. Bagus. Kita punya keyakinan tinggi, punya keimanan kuat. Enggak masalah, bagus kok. Rabbi hasibni hisaban yasira. Jadi inna ilani itu sahabat karena merasa kalah dengan Sayyidina Ukasa juga terus kepingin masuk surga tanpa hisab. Ketika dengar kata-kata hisab, Sayyidina Ali, Rabbi hasibni hisaban yasira. Sahabat bingung loh, sampean iku pengin liyane pengin mlebu surga tanpa hisab. Sampean kok njaluk di hisab. Tapi hisabnya sing gampang. Sik salah. Wong mukmin niku lek mati iku kepengin apa sih? Ya pengin ketemu mbek Gusti Allah. Nikmat surga iku sing paling enak iku apa? Ya ketemu Gusti Allah. Lah terus lek dihisab, sing ngisab wong sak donya iku sapa? Gusti Allah. Berarti sak durunge mlebu surga kan wis ketemu Gusti Allah. Logikanya Imam Sayyidina Ali. Iya, ya wis. Ya kesempatan mbek aku mau ketemu mbek Gusti Allah. Ya, kok ketemu dhisik tak jak suwe engko sing suwe sing di surga ae. Ketemu wis nikmat wis anaku. Tapi Sayyidina Ali ya wis mari ngono tok. Lek aku enggak, aku jumatan mesti ngono. Allahumma adkhilnil jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke surgamu tanpa hisab. Terlepas awakmu subuh sik kerinan, awakmu gak jamaah njaluk tuwa tanpa hisab. Apa? Lah ono wong protes aku ndonga ngono to. Apa men? Lho apa? Sing tak jaluk Gusti Allah duduk raimu. Kok bingung? Sing duwe surga Gusti Allah. Aku gak njaluk nang awakmu. Lah apa kamu merasa dirugikan aku njaluk kayak ngono? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kan ayatnya gak terpotong dengan kalimat lain. Ud'uni jalu astajib lakum. Tak kei kon. Kita ini ragu terhadap doa. Kita sering ngono. Ya. Kok ndonga tok lho wangel. Ya, kita sering ngono. Apa sih salahe ndonga? Ya, Gusti Allah menjanjikan dikabulkan. Aku gak ero artine. Aku gak apal. Aku gak apa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya, koyok kurang afdol, lah timbangi, tahu bahasa Arab, gak ngerti, lah mending bahasa Jawa tapi ngerti, dungo, ya, bahasa mending, sing penting kan syaratnya cuma yakin, syaratnya dungo itu yakin, itu asli ini, jadi ya sudah minta sudah, terlepas kita, aku lulus kayak biyen, aku sono 10 tahun jaluk ngene, bahasa Jawa aku. Jawa mana bahasa? Kau nggak itu mah bahasa Jawa, promo Inggil tambah nono coroko tak gawe san ya. Tapi sampai saya kok gurung hasil ya apa? Ya wes selesai. Paling tidak kita sudah minta, kita sudah melakukan ibadah perintahnya Allah untuk minta. Wih kira diterusno, gak mari-mari syutingane ya sing syuting wis lengger iki kan ya. Insyaallah terusan doa akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga-moga bisa dipahami, ya semoga bisa diamalkan, ya kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan ketetapan iman Islam kepada kita semuanya, dijaga keimanan Islam kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, semoga Allah menempatkan kita di golongan orang-orang yang benar, di golongannya Rasulullah, di golongannya para sahabat, di golongannya para habaib, para muhibbin, guru-guru kita, semoga Allah SWT melindungi umat Islam seluruhnya, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, semoga dilindungi dari perpecahan, dari pertikaian, dari saling menuduh, saling membenci, saling mengalahkan, dan semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, kita diberi umur, ilmu, rizki yang barokah, sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tetap dalam lindungan Allah, dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhin niyah, wa ala kulli niyatin sholihah, al-fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.